Definisi dari kasih adalah memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita saat ini mengasihi seseorang, maka yang kita lakukan adalah memberikan seseorang tersebut sesuatu yang terbaik. Meskipun terkadang kita menjadi terluka, meskipun terkadang kita merasakan begitu sakit, namun di balik luka dan sakit itu ada sebuah sukacita yang besar karena kita bisa memberikan yang terbaik untuk seseorang yang kita kasihi. Ada banyak cara seseorang untuk menyatakan bahwa dirinya sungguh mengasihi seseorang yang dikasihinya. Bisa seseorang itu datang dan memberikan sekuntum bunga untuk orang yang dikasihinya. Namun saran saya jangan bunga plastik, saudara. Kasih itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk sebuah perhatian ataupun nasihat. Ekspresi kasih seorang Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma dinyatakannya melalui suratnya kepada jemaat yang ada di kota Roma. Saudaraku, Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan yang ke-23. Bagaimana seorang Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Roma, nasihat-nasihat, hal-hal praktis di dalam hidup berjemaat. Kita tahu jemaat Tuhan atau juga disebut tubuh Kristus itu bermacam-macam karakternya, bermacam-macam pendidikannya, bermacam-macam latar belakangnya, baik suku, sosial, dan juga ekonominya, macam-macam. Keanekaragaman di dalam sebuah jemaat ini unik. Di satu sisi memperkaya kekayaan jemaat dalam hal budaya, di sisi lain bisa memicu sebuah konflik. Ketika jemaat memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam satu hal saja, ini juga bisa menjadi sebuah pemantik konflik terjadi di dalam jemaat. Seperti yang telah terjadi di jemaat Tuhan di kota Roma. Diceritakan di sana bagaimana Rasul Paulus lagi dan lagi membahas tentang masalah makanan. Ketika jemaat memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang makanan, ini juga bisa menjadikan sebuah konflik. Makanan A boleh dimakan, yang lain mengatakan tidak boleh dimakan, yang lain lagi mengatakan boleh-boleh saja. Nah, ketika masing-masing jemaat memegang kebenarannya masing-masing, maka disinilah mulai bibit-bibit perbedaan yang akan mengarah kepada sebuah perpecahan di dalam jemaat. Oleh sebab itu Rasul Paulus yang menasihatkan kepada jemaat di Roma bagaimana jemaat harus benar-benar bisa menjaga kesatuan, keutuhan di dalam jemaat Tuhan. Konflik, perbedaan pendapat, ini bisa menjadi sebuah celah yang sangat longgar untuk si jahat masuk dan memporak-porandakan jemaat Tuhan. Ini harus kita tahu dan ini harus kita waspadai bersama-sama. Jangan sampai hal-hal yang sepele seperti makanan ini bisa menjadi pemicu perpecahan di dalam sebuah gereja. Sebenarnya yang menjadi persoalan sampai menimbulkan adanya sebuah perpecahan di dalam jemaat adalah masalah hati, saudara. Ketika seseorang mulai sakit hati, terluka, maka ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat besar, bisa merusak imannya, merusak hubungannya dengan orang lain, dan merusak sebuah kesatuan di dalam gereja. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Roma supaya mereka benar-benar mau mendengarkan apa yang menjadi nasihatnya, yaitu janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Terkadang perkataan kita bisa membuat orang lain terjatuh, sebuah penghakiman, sebuah ucapan yang menyakitkan hati, menganggap bahwa dirinya paling benar dan orang lain itu tidak ada artinya, seperti itu. Menganggap bahwa pemahamannya ini yang paling benar dan
menganggap bahwa pemahaman orang lain keliru. Ini bisa menjadi sebuah pemicu perpecahan di dalam jemaat. Ketika seseorang dihakimi dengan perkataan-perkataannya, ini menimbulkan sakit hati, dan karena sakit hati ini bisa menjadikan seseorang itu nekat, saudara. Ingat, Habil mati di tangan kakaknya karena Kain merasa sakit hati. Jadi sakit hati ini sebenarnya sangat berbahaya sekali bagi orang itu sendiri dan juga bagi orang lain. Apalagi di dalam sebuah jemaat. Ketika jemaat senang memelihara sakit hati, waduh, bahaya ini, parah ini. Jelas sekali bahwa ketika orang sakit hati, tidak ada damai sejahtera dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Ketika tidak ada damai sejahtera, maka tidak ada yang namanya spirit atau semangat untuk mau membangun. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Tuhan di Roma bahwa mereka harus mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Lalu apakah sesuatu itu sehingga sesuatu itu bisa boleh mendatangkan yang namanya damai sejahtera? Ayat yang ke-17, saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam hati seseorang hanyalah Roh Kudus, bukan yang lain. Bukan uang, bukan harta, bukan keadaan di sekitarnya. Tetapi ketika Roh Kudus itu menguasai hatinya, Roh Kudus benar-benar hidup di dalam hatinya, maka yang terjadi adalah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan spirit untuk membangun, ada sebuah kesatuan. Saudaraku, Roh Kuduslah yang harus kita kejar, Roh Kuduslah yang harus kita minta, Roh Kuduslah yang harus benar-benar kita minta kepada Allah, supaya Roh Kudus itu benar-benar hidup di dalam hidup kita. Sehingga ketika Roh Kudus ini ada di dalam kehidupan orang percaya, maka orang itu benar-benar memiliki jamu kendi. Apa jamu kendi? Jaga mulut, kendalikan diri. Karena yang seringkali membuat orang sakit hati adalah omongan, saudara. Nyelekit di hati. Dan itu bisa membuat orang sakit hati. Dan ketika orang sakit hati, orang bisa berpotensi merusak dirinya sendiri, merusak persekutuan, dan merusak pekerjaan Tuhan. Betapa indahnya ketika kehidupan orang percaya dikuasai oleh Roh Kudus. Dia bisa menjaga mulutnya, dia bisa mengendalikan diri dari setiap emosi, dia bisa sabar dalam menghadapi segala sesuatu, dia bisa mengampuni, tidak gampang tersinggung. Wow. Dan ketika Roh Kudus ini benar-benar hadir di dalam sebuah keluarga, wah, luar biasa. Suasana surgawi akan tercipta di dalam keluarga itu. Nah, ketika Roh Kudus ini, saudara, hadir di dalam gereja kita, wow, begitu luar biasa dan dahsyatnya gereja kita akan mendapatkan lawatan Tuhan. Sebab itu, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, meminta supaya Roh Allah itu, Roh Kudus itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Pentakosta, saudara, di mana Roh Kudus itu akan dicurahkan. Tetapi kita tahu bahwa saat ini kita sudah menerima Roh Kudus itu, dan mari kita benar-benar mengkaryakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dengan kita mari saling menghargai satu dengan yang lain, kita saling mampu untuk menjaga mulut dan mengendalikan diri, supaya yang ada di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga-keluarga, dalam kehidupan kita, yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat, spirit untuk membangun, spirit untuk saling menguatkan, spirit untuk saling menegur, spirit untuk saling meneguhkan. Nah, ini yang akan menjadikan sebuah jemaat semakin bertumbuh dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Biarlah dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini, kita terus mampu menjadi saksi
untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.